Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam bahtera mulia yang bernama rumah tangga, anak merupakan salah satu rezeki terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, kepada sepasang suami istri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut anak dalam Al-Qur'an. Anak merupakan perhiasan. Di ayat yang lain Allah menyebutkan anak merupakan kebanggaan orang tua, dan di ayat yang lain juga Allah menyebutkan sebagai qurratu ain, penyejuk hati bagi orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan kita di dunia ini. Namun selain itu, Allah juga menyebutkan bahwa kehadiran seorang anak itu merupakan amanah yang menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang tuanya. Bahkan terindikasi juga dapat menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Allah ingatkan hal ini dalam Al-Quran, surah At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu, maka berhati-hatilah, waspadalah terhadap mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, orang tua memiliki peranan penting di dalam mengasuh dan membimbing anak-anaknya sehingga dapat mewujudkan predikatnya sebagai zinatul hayati dunia, anak sebagai perhiasan kehidupan dunia, sebagai kebanggaan bagi orang tuanya, bahkan sebagai qurratu ain bagi kedua orang tuanya, yaitu anak-anak yang berbakti dan bermanfaat di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, peran kedua orang tua, yaitu ayah dan ibu secara bersama, peran keduanya begitu penting.
Sebab beberapa penelitian menyebutkan bahwa kebanyakan anak yang dibesarkan tanpa bimbingan seorang ibu maka cenderung akan berkepribadian yang lemah. Sementara anak tanpa kehadiran seorang ayah itu akan cenderung menjadi anak yang keras. Dengan demikian hadirin, jangan sampai anak dengan orang tua yang lengkap namun kehilangan bimbingan dari salah satu kedua orang tuanya. Kehadiran sosok ayah dan ibu ini merupakan modal fundamental bagi tumbuh kembang seorang anak. Adapun dalam konteks ini hadirin, ayah menjadi sorotan utama dalam pengasuhan anak-anaknya. Sebab tidak jarang seorang anak kehilangan hak pengasuhan dari ayahnya. Karena apa? Karena sang ayah terlalu sibuk dengan hal lain. Fenomena ini disebut dengan fatherless, yaitu hilangnya atau minimnya peran ayah dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Karena apa? Karena pengasuhan dan pendidikan anak diserahkan sepenuhnya kepada istri, ya, kepada ibu dari anak, sehingga anak tidak mendapatkan figur ayah yang sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata fenomena fatherless ini di Indonesia atau bahkan Indonesia menjadi urutan ketiga di dunia sebagai negara tanpa ayah, tanda kutip. Secara fisik ayahnya masih hidup, namun tidak dirasakan kehadirannya secara signifikan dalam proses pengasuhan dan pendidikan anak. Tentunya hadirin sidang Jumat rahimakumullah, hal ini sangatlah menyedihkan. Sebab ketidakhadiran peran ayah itu sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan juga kondisi psikis seorang anak. Anak tidak hanya membutuhkan dukungan finansial untuk kebutuhan pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya. Mereka juga membutuhkan keterlibatan kedua orang tua dalam pengasuhan. Ayah tidak hanya sebagai pemimpin, tapi ayah juga sebagai pendidik, mendidik anak secara emosional, moral, dan spiritual. Dan fatherless yang dialami oleh seorang anak itu akan berdampak buruk pada psikologinya, karena kedekatan dan kehangatan ayah kepada anak ini menjadi faktor yang sangat penting bagi perkembangan emosional si anak. Berbagai dampak buruk bagi psikologis akan menimpa anak yang fatherless. Di antaranya anak menjadi minder, anak menjadi rendahnya kontrol diri, anak yang mudah lari dari masalah, anak yang menjadi individu yang mudah menyerah, dan berbagai dampak lainnya. Maka dari itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, diperlukan kerjasama antara ayah dan ibu dalam mengasuh, mendidik, dan membimbing anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan bahwa peran seorang ayah sangat penting dalam sebuah keluarga. Di antaranya adalah menanamkan pondasi tauhid kepada anak-anaknya. Ya. Ini merupakan aspek utama yang harus dipenuhi oleh seorang ayah. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Allah berfirman,
Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di saat ia memberi nasihat, memberi wasiat kepada sang anak, ya bunayya, duhai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Jangan kamu berbuat kesyirikan sedikit pun. Inna syirka la zulmun azim, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini surat Luqman ayat 13 menunjukkan bahwa perintah tauhid adalah seutama-utamanya perintah yang harus diajarkan, ditanamkan orang tua pada anak-anaknya sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Karena melalui tauhid yang benar, seorang anak mengetahui dari mana ia berasal, apa tanggung jawabnya sebagai seorang hamba, bagaimana dia harus berlaku di dunia ini sebagai seorang hamba, dan seterusnya. Kemudian kalau kita perhatikan di ayat ini, setelah nasihat tauhid, Allah gandengkan dengan perintah untuk berbuat ihsan, berbakti kepada orang tua. Kemudian setelah itu perintah untuk menegakkan sholat. Jadi hadirin, kalau kita cermati, Luqman tidak buru-buru menasihati anaknya agar mendirikan salat. Tauhid didahulukan sebelum pesan moral. Iya. Tauhid didahulukan oleh beliau, oleh Luqman kepada anaknya, sebagai pesan moral bahwa mengesahkan Allah itu lebih didahulukan, baru setelah itu mendirikan salat. Nasihat untuk mendirikan salat ini tidak berdiri sendiri, karena kalau diperhatikan ayat setelahnya menegaskan tentang perintah untuk sabar. Ya, perintah untuk sabar. Sebagaimana di surat yang lain, surat Thaha, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan kepada keluargamu, yaitu istrimu dan anak-anakmu, bis salah, perintahkan kepada mereka untuk mendirikan salat. Artinya jangan hanya kamu sendiri yang salat, tetapi keluargamu, anak-anakmu dibiarkan tidak salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Jadi di ayat ini ada perintah untuk bersabar. Ya, kita sabar di dalam mendidik anak-anak kita, sabar dalam mendidik istri kita dan keluarga secara umum. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak meminta rizki kepadamu. Jangan sampai gara-gara sibuk mencari rizki, gara-gara sibuk mencari ma'isyah, gara-gara sibuk mencari dunia, sehingga lupa akan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, ya, yaitu untuk menasihati dan membimbing anak-anak dan istrinya dia. Nahnu narzuquka, kami akan memberi rezeki kepadamu, kata Allah. Justru kami akan memberikan rezeki kepadamu jika kamu menjalankan tugasmu sebagai seorang ayah, sebagai kepala rumah tangga. Jika kamu menegur keluargamu, menasihati mereka, membimbing mereka ke jalan Allah, nahnu narzuquk, justru kami akan memberikan rezeki kepadamu. Makanya kata para ulama, ayat ini menjadi dalil di antara pembuka pintu rezeki adalah ketika kita menyuruh anak-anak kita untuk sholat, tidak ada bosannya. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik yaitu surga bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah,
beberapa nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya kemudian ditutup dengan nasihat yang terkait dengan akhlak, terkait dengan adab. Ya, akhlak dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya wala tusa'ir khaddaka linnas, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, jangan sombong di muka bumi ini. Prestasi apapun yang telah kau raih, setinggi apapun jabatan yang kau telah dapatkan, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, congkak, jalan dengan sederhana. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, sesungguhnya Allah tidak menyukai mukhtal. Mukhtal adalah orang-orang yang menampakkan kesombongan dalam penampilan, cara berjalan, cara berpakaian. Fakhur, dan juga Allah tidak menyukai orang yang sombong dalam perkataan. Iya. Nah, inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, nasihat Luqman. Iya, bukan sekedar nasihat biasa, melainkan ada tanggung jawab yang terkait dengan kehambaan, yaitu hablum minallah, dan tanggung jawab manusia sebagai makhluk sosial, yaitu hablum minan nas. Ya, kedua-duanya harus seimbang. Dan itulah yang disebut dengan anak yang saleh. Bukan hanya semangat rajin ibadah, hablum minallahnya baik, sementara akhlaknya buruk terhadap orang tua, sementara akhlaknya buruk dengan sesama manusia, tidak memiliki sifat amanah, pendendam, hasad, dan yang semisalnya, maka sekalipun dia baik hubungannya dengan Allah, tetapi rusak hubungannya dengan sesama manusia, belumlah dikatakan sebagai anak yang saleh. Anak yang saleh adalah yang memenuhi keduanya, hablum minallahnya baik dan hablum minan nasnya pun baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai ilustrasi, kalau di rekening kita ada angka 1 tapi banyak angka 0 di belakangnya, tentu sangat menggiurkan nilainya. Apakah mulai dari yang 6 digit ataukah 9 digit ataukah 12 digit bahkan sampai 15 digit, ya, semakin banyak 0 di belakangnya, maka akan semakin besar pula nilainya. Namun hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa jadinya jika angka 1 di depan angka 0 yang banyak tadi dihilangkan? Ya? Maka angka 00 yang sekian banyak tersebut tidak akan ada nilainya. Yang diistilahkan apa? Meaningless. Sebanyak apapun angka 0, kalau tidak ada angka di depannya, semua itu menjadi meaningless. Nah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, angka yang berada di depan 0 ini adalah sebagai nilai utama seorang ayah. Ya.
Nilai utama seorang ayah itu adalah angka 1 yang di depan 00 yang sekian banyak. Iya, adapun angka 00 yang sekian banyak tadi itu hanyalah fungsi tambah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Banyak sekarang ini ayah yang memenuhi kebutuhan sang anak, bahkan diberikan kendaraan, bukan hanya kendaraan biasa, bahkan kendaraan mewah. Kebutuhan terkait dengan pakaian, terkait dengan tempat tinggal, terkait dengan rumah, semua kebutuhan si anak dipenuhi, padahal itu hanyalah fungsi tambah. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jika seorang suami mampu menafkahi istrinya, sampai tadi mampu membeli rumah, bahkan rumah mewah, mampu membeli mobil, bahkan mobil mewah, dan berbagai kekayaan lainnya, itu ibarat angka 00 yang banyak, ya. Dan itu hanya sebagai nilai tambah, bukan nilai utama seorang suami, bukan nilai utama sebagai seorang ayah. Lalu hadirin, apakah nilai utama seorang ayah kalau begitu? Apa nilai utama seorang suami? Jawabannya adalah firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Iya, inilah nilai utama seorang suami, nilai utama seorang ayah. Bagaimana ketika dia mampu melindungi dirinya, anaknya dan keluarganya, istrinya dari api neraka. Bahkan dia berusaha setiap pembelanjaan yang dia belanjakan bukan untuk hal yang sia-sia, tapi justru menjadi sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, wahai para suami, wahai para ayah, kuatkanlah nilai utama kalian sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah dari anak-anak kalian, sebagai seorang suami dari istri kalian. Ya, karena kalian akan dimintai pertanggungjawaban jawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah angka 1 yang di depan 0 yang sekian banyak tadi. Iya, nilai utama kalian, bukan fungsi tambah kalian yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua dalam mengemban amanah berupa anak-anak ini, dan semoga Allah melindungi kita dari fenomena fatherless yang telah menimpa sebagian masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an jami'il sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma asli ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ihfadh wulata umuril muslimin wa wafiqhum lima tuhibbu wa tardah min al-aqwal wal af'al ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arzuqna bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna ladzata nadhar ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.